Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang sebuah lagu teman-teman. Setelah sebelumnya kita telah membahas lagu Nina Bobo dan Misterinya. Kali ini kita akan membahas tentang lagu yang mungkin dari kita sudah sangat familiar, yaitu lagu Lingsir Wengi. Ya, dari kita mungkin menganggap lagu Lingsir Wengi itu lagu yang mistis, lagu yang penuh dengan misteri, bahkan bisa mengundang kuntilanak. Karena pada waktu itu terdapat film yang menggunakan lagu Lingsir Wengi untuk mengundang kuntilanak. Seperti apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lingsir Wengi? Langsung saja kita akan membahasnya dalam edisi kali ini. Sebelum kita memasuki dalam misterinya teman-teman, dan juga cerita di balik lagu Lingsir Wengi, sebelumnya pasti misalkan kita mendengar kata-kata lagu Lingsir Wengi, yang terfikirkan adalah horor, menakutkan, identik dengan pemanggilan makhluk halus. Sebenarnya apakah seperti itu? Bahkan sampai-sampai film yang bergenre horor pun menggunakan backsound atau kidung dari Lingsir Wengi tersebut teman-teman. Namun apa makna sebenarnya dalam kidung tersebut? Siapakah yang menciptakan lagu Lingsir Wengi? Jadi dalam video kali ini akan ada beberapa versi teman-teman. Yaitu yang pertama, karena memang kidung ini itu mengandung arti, terus juga syiar agama yang sebenarnya. Juga yang kedua, sebenarnya kidung ini juga pada zaman dahulu sering digunakan oleh ibu-ibu untuk menidurkan anaknya, selain lagu Nina Bobo yang sudah kita ceritakan pada video sebelumnya. Oke, yang pertama adalah tentang siapakah sebenarnya pencipta lagu dari Lingsir Wengi. Ya, kita sudah tahu bahwa penciptanya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Sunan Kalijaga kecil ini mempunyai nama Raden Said. Juga pada waktu itu memiliki sebutan ataupun nama-nama lain seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Jadi Sunan Kalijaga lah yang menciptakan lagu atau kidung Lingsir Wengi tersebut. Nama Kalijaga ini pada waktu itu diperoleh karena beliau ini menyukai berendam di sungai saat beliau berada di Cirebon. Ini ceritanya pada waktu itu memang sangat beragam teman-teman. Ada berbagai versi mengenai hal tersebut. Namun menurut pengamat lainnya menyatakan bahwa kata Sunan Kalijaga ini berasal dari bahasa Arab, yaitu Qodli Dzaka, yang berarti penghulu suci kesultanan. Setelah kita mengetahui pencipta sebenarnya lagu ataupun kidung dari Lingsir Wengi, sebenarnya kidung tersebut diciptakan untuk hal apa teman-teman? Jadi Sunan Kalijaga ini sangat menyukai kesenian, sehingga beliau ini memaknai kesenian sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam pada masa itu. Nah, Sunan Kalijaga ini menggunakan budaya seni seperti seni ukiran, wayang, gamelan, serta nyanyian di dalam dakwahnya dalam menyampaikan kepada masyarakat pada masa itu. Nah, salah satu yang digunakan oleh beliau ini adalah kidung Lingsir Wengi. Nah, kidung Lingsir Wengi ini sebenarnya berisi doa kepada Tuhan. Selain itu juga beliau menciptakan baju takwa, perayaan Kasetanan di Yogyakarta, dan lain-lain yang berhubungan dengan kebudayaan agar lebih memudahkan dalam penyampaian dakwah kepada masyarakat pada masa itu. Jadi sebenarnya lagu tersebut memang digunakan untuk sarana dakwah ya teman-teman, bukan merupakan sarana pengambil ataupun pemanggil hantu. Yang ketiga adalah lagu ini merupakan lagu gending Jawa. Jadi Sunan Kalijaga ini menciptakan kidung Lingsir Wengi dengan memakai pakem gending Jawa, yaitu mocopat. Pakem mocopat ini terdiri dari 11 macam pakem teman-teman, yang salah satunya yaitu pakem durma yang dipakai dalam Lingsir Wengi. Ciri khas lagu-lagu yang memakai pakem durma ini adalah harus mencerminkan suasana yang keras, sangar, suram, kesedihan, bahkan bisa mengungkapkan sesuatu yang mengerikan dalam kehidupan. Oleh sebab itu teman-teman, Lingsir Wengi ini dilantunkan dengan perasaan yang lembut, tempo pelan, dan sangat menyayat hati supaya lebih pada waktu itu tersampaikan. Nah, dari sini
Sudah ketahuan bahwa tujuan dari diciptakannya Lengser Wengi ini tidak lain untuk meminta perlindungan kepada Sang Pencipta dari hal-hal yang buruk, termasuk dari gangguan makhluk gaib dan menolak bala. Meskipun versi asli lagu dari ciptaan Sunan Kalijaga ini masih menjadi perdebatan, namun diketahui bahwa lirik yang dinyanyikan dalam film horor yang sempat menghebohkan masyarakat ini berbeda dengan aslinya, teman-teman. Lirik lagu Lengser Wengi yang versi Sunan Kalijaga ini lebih panjang dan inti lagunya itu adalah bentuk munajat dan doa yang maknanya sangat dalam. Tadi di awal saya sudah menceritakan bahwa lagu ini juga menjadi lagu pengantar tidur bagi anak-anak ya. Sama seperti lagu Nina Bobo, dahulunya Lengser Wengi ini juga digunakan sebagai lagu pengantar tidur untuk anak-anak. Lagu ini sering digunakan sebagai pengantar tidur lantaran ya teman-teman iramanya yang mendayu-dayu serta liriknya pun penuh dengan harapan sehingga pas digunakan ibu-ibu untuk menidurkan anaknya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi stigma masyarakat kok menganggap lagu Lengser Wengi dapat mengundang hantu atau dapat mendapatkan istilahnya setan datang. Nah, kurang lebih lirik lagu Lengser Wengi yang dinyanyikan dalam film-film horor, teman-teman. Jadi lagunya ini telah mengalami perubahan dari versi aslinya. Sayang dalam tembang film yang dalam Kuntilanak ini itu telah diubah sedemikian rupa sehingga liriknya justru terkesan seram, tidak seperti aslinya yang terkesan menolak bala, kebaikan lah intinya. Nah, anggapan bahwa tembang Jawa mistis atau Lengser Wengi ini sebenarnya bermula dari meledaknya film Kuntilanak pada tahun 2006. Nah, tokoh utamanya Samantha yang diperankan oleh Julius Estelle dikatakan punya kemampuan memanggil setan hanya dengan menyanyikan tembang Lengser Wengi pada waktu itu. Karena punya kesan yang menyeramkan dalam film tersebut dan dipercaya merupakan lagu pemanggil makhluk halus, sudah pasti dalam masyarakat ini lagu Lengser Wengi akhirnya menjadi sangat menyeramkan. Di sisi lain, mitos mengenai kuntilanak memang sudah melekat kuat di benak masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat akan lebih cepat mendapatkan kesan menyeramkan ketika mendengarkan, membaca, menyanyikan, bahkan melihat tulisan Lengser Wengi. Dalam lagu yang sering dinyanyikan di film Kuntilanak ini sebenarnya adalah lagu garapan dari atau lagu ciptaan dari Bapak Sukapjirman. Nah, lagu ini ya judulnya Lengser Wengi. Jadi bagaimana sih ceritanya dalam lagu tersebut? Apakah sama dengan versinya Sunan Kalijaga? Ternyata beda, teman-teman. Jadi lagu Lengser Wengi yang diciptakan oleh Bapak Sukapjiman ini sebenarnya menceritakan kisah seorang pemuda yang jatuh cinta. Nah, ketika malam hari datang, pemuda tersebut terngiang-ngiang atau terbayang-bayang dengan gadis yang dia sukai. Lebih lanjutnya, ternyata dia ini menulis lagu-lagu berdasarkan pengalaman pribadi beliau. Jadi selain Lengser Wengi, lagu-lagu yang beliau ciptakan memiliki tema cinta dan pengorbanan. Makanya sesuai dengan liriknya memang pada waktu itu liriknya adalah percintaan ya teman-teman. Yang menambah kesan seram dalam lagu Lengser Wengi adalah iramanya yang mendayu-dayu, teman-teman. Lagu Lengser Wengi ini berirama mendayu-dayu, bertempo lambat, ditambah iringan musik gamelan dan menggunakan pakem durma dari gending Jawa, membuat lagu Lengser Wengi terkesan suram dan sangat menyayat hati. Terlebih lagi lagu ini dilantunkan dalam bahasa Jawa, lebih kental lagi rasa mistisnya. Hal inilah yang akhirnya membuat orang-orang ini merasa lagu ini penuh dengan nuansa mistis, apalagi untuk orang yang tidak paham bahasa Jawa. Padahal jika dikupas lebih lanjut, lagu Lengser Wengi ini mempunyai makna yang lebih dalam dan indah, teman-teman. Karena pada waktu itu juga digunakan sebagai sarana dakwah. Nah, tembang Jawa yang dilakukan dengan cengkok mendayu-dayu memang sering kali diidentikan dengan mistis. Di sisi lain, soal liriknya pun justru sering kali diabaikan. Padahal tembang Jawa ini juga tak jauh layaknya lagu berbahasa Indonesia pada umumnya, teman-teman. Jadi kesimpulannya, lagu Lengser Wengi ini sebenarnya adalah lagu yang indah, lagu yang digunakan sebagai sarana dakwah, bukan lagu yang menyeramkan dan dapat memanggil setan. Karena memang stigma masyarakat sudah pada waktu itu berpikiran seperti dalam film Kuntilanak, bahwa lagu Lengser Wengi dapat memanggil hantu. Oke, terima kasih, video kali ini seperti itu teman-teman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.